kita semua. Kami dari kelompok The Koi Girls, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Hestia Imran dengan NPM 073524119192 dan teman saya Bella Efsari dengan NPM 0735241155 dan saya Ceisha Natasha Deno dengan NPM 073524111187. Di sini kami akan membuat video untuk mempresentasikan proyek kami, di mana dengan judul Sistem Pembelian Barang di Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestia Imran dengan NPM akhiran 192. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian skenario dengan judul Sistem Pembelian Barang di Indomaret. Nah, di situ kita sudah diberikan kontrak di mana kita akan membuat sistem pembelian barang di Indomaret. Di dalam sistem ini juga dia itu terdapat pelanggan, kasir, ada bisa mencatat transaksi penjualan, bisa di dalamnya itu ada metode pembelian dan lain-lainnya. Nah, pada bagian pelanggan di situ ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, dan email ini nanti dia digunakan untuk pelanggan-pelanggan yang dimana dia itu mendaftar kartu member. Nah, pelanggan ini juga dia bisa membeli satu atau lebih barang di Indomaret. Dan ketika pelanggan ini melakukan transaksi atau melakukan pembelian di Indomaret, otomatis sistem akan bisa mencatat poin yang nanti bisa masuk ke dalam kartu member untuk pelanggan yang menggunakan member. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kasir, di mana di situ ada kasir yang melayani transaksi pembelian, di mana nanti ada data-data kasir seperti nama kasir, ID kasir, maupun shift kasir, di mana shiftnya itu ada siang, pagi, dan malam, atau pagi, siang, dan malam. Nah, di sini juga untuk setiap transaksi itu harus terhubung dengan kasir, karena nantinya akan dicatat di transaksi penjualan dan juga akan dicatat untuk bisa melihat kinerja masing-masing kasir tersebut. Nah, kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu entitas yang tidak kalah penting, yaitu adalah barang, di mana setiap barang itu memiliki kode unik atau dia itu memiliki nama barang, nantinya harga satuan, kategori, di mana kategori ini seperti contohnya makanan, minuman, perabotan, dan lain-lainnya. Ataupun di dalamnya itu ada kita bisa melihat di sistem itu adalah yang tersedia di gudang maupun di rak. Nah, ketika sistem ini juga dia bisa memperbarui data yang sudah ada, seperti ketika stok itu ada pembeli yang membeli suatu barang, maka otomatis sistem bisa merubah atau memperbarui stok yang ada. Ketika pembeli melakukan transaksi pembelian, di situ akan dicatat di transaksi penjualan, di mana di transaksi penjualan ini dia mencatat tanggal transaksi, waktu transaksi, stok yang ada, ataupun harga per item dari barang yang dibeli. Dan juga di transaksi penjualan ini dia itu bisa dibeli oleh member ataupun pelanggan umum. Dan selanjutnya kita akan masuk ke proses pembayaran atau pemilihan metode pembayaran, di mana pelanggan itu dia bisa memilih metode pembayaran mulai dari tunai, kredit, kartu debit, ataupun dompet digital seperti OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Nah, di dalam sini juga nantinya sistem itu agar dia bisa mudah untuk menganalisa untuk membuat laporan keuangan. Nah, baik, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu di mana kita menentukan entitas, atribut, dan UID. Di mana pada langkah sebelumnya, yaitu skenario itu, kita di situ sudah mendapatkan entitas. Ada 5 entitas yang kita dapatkan, yaitu yang pertama adalah pelanggan, yang kedua barang, ketiga kasir, keempat metode pembayaran, dan kelima itu transaksi penjualan. Nah, di mana yang pertama di situ ada pelanggan, entitas pelanggan, di mana atributnya itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan email. Lanjut ke entitas barang, di mana atributnya itu ada ID barang, nama barang, kategori, harga, dan juga stok barang. Selanjutnya ada entitas kasir, di mana atributnya itu ada ID kasir, nama kasir, shift kerja, nomor telepon, dan juga email. Nah, lanjut pada metode pembayaran, di mana di situ atributnya ada ID pembayaran dan jenis pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke entitas transaksi penjualan, di mana atributnya itu ada ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, ID pelanggan, ID kasir, dan ID pembayaran. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks, di mana berdasarkan skenario bisnis yang telah kita paparkan sebelumnya, didapatkan beberapa relasi antara entitas-entitas yang ada. Nah, berdasarkan skenario bisnis yang telah kita paparkan sebelumnya,
didapatkan beberapa relasi dari entitas-entitas yang sudah kita tentukan. Di mana untuk memastikan semua relasi itu, maka di sini kita akan menggunakan diagram matriks. Di mana nanti untuk penamaannya itu dilakukan dua arah. Nah, bisa dilihat di sini dari diagram matriks yang telah kami buat, di mana di sini ada entitas pelanggan, barang, kasir, metode pembayaran, dan transaksi penjualan. Nah, di mana di sini kita akan mencari relasinya yang telah kami tentukan. Di sini antara pelanggan dan pelanggan itu tidak memiliki relasi atau tidak berrelasi. Dan di mana antara pelanggan dan barang dia berrelasi atau memiliki relasi, yaitu membeli, pelanggan membeli barang. Dan kemudian selanjutnya antara pelanggan dan kasir dia memiliki relasi, yaitu dilayani. Pelanggan ini dilayani oleh kasir tersebut. Kemudian selanjutnya untuk pelanggan dan metode pembayaran, di sini memilih relasinya, yaitu pelanggan itu memilih metode pembayaran. Selanjutnya untuk pelanggan dan transaksi penjualan, di sini melakukan, di mana pelanggan itu bisa melakukan transaksi penjualan. Enggak. Nah, kita lanjut pada entitas barang, di mana antara barang dan pelanggan di sini dia berrelasi, yaitu relasinya itu dibeli. Kemudian antara barang dan barang tidak berrelasi. Kemudian barang dan kasir dia juga tidak berrelasi. Selanjutnya antara barang dan metode pembayaran dia juga tidak berrelasi, karena tidak ada relasi antara barang dan juga metode pembayaran tersebut. Nah, ada barang dan transaksi penjualan, di situ dia berrelasi, di mana barang ini tercatat dalam transaksi penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada entitas kasir, di mana dia itu hanya memiliki relasi dengan pelanggan dan juga transaksi penjualan, di mana entitas kasir ini dengan pelanggan dia melayani, jadi kasir melayani pelanggan. Dan selanjutnya untuk kasir dan transaksi penjualan di situ memproses, jadinya kasir ini memproses transaksi penjualan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada entitas metode pembayaran, di mana dia juga memiliki dua relasi saja, relasi dengan pelanggan dan juga relasi dengan transaksi penjualan. Di sini untuk metode pembayaran dia berrelasi dengan pelanggan dipilih, jadinya metode pembayaran ini dipilih oleh pelanggan, dan metode pembayaran ini dengan transaksi penjualan digunakan. Jadi metode pembayaran digunakan untuk transaksi penjualan. Nah, selanjutnya di transaksi penjualan, di sini dia memiliki 4 relasi atau berrelasi dengan pelanggan, barang, kasir, dan metode pembayaran. Di mana transaksi penjualan berrelasi dengan pelanggan dilakukan, di mana transaksi penjualan ini dilakukan oleh pelanggan. Kemudian dengan barang dia melibatkan, di mana transaksi penjualan ini melibatkan barang. Selanjutnya transaksi penjualan dengan kasir diproses oleh, di mana transaksi penjualan diproses oleh kasir. Nah, selanjutnya di metode pembayaran menggunakan, di mana transaksi penjualan ini menggunakan metode pembayaran. Nah, baik, kita masuk saja ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan opsional dan cardinality. Nah, berdasarkan skenario bisnis, maka didapatkan opsional dan cardinality pada setiap relasi. Yang pertama yaitu entitas pelanggan dan entitas barang, di mana untuk optionality-nya itu setiap pelanggan dapat belum membeli barang dan setiap barang juga dapat belum dibeli oleh pelanggan. Nah, bagian cardinality di sini satu pelanggan dapat membeli banyak barang dan satu barang dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Nah, yang selanjutnya di sini ada entitas pelanggan dan entitas kasir, di mana optionality setiap pelanggan dapat belum dilayani oleh kasir dan setiap kasir juga dapat belum melayani pelanggan manapun. Di mana cardinality-nya ada setiap pelanggan dapat dilayani oleh satu kasir dan satu kasir dapat melayani banyak pelanggan. Nah, masuk kepada selanjutnya yaitu entitas pelanggan dan entitas metode pembayaran. Bagian optionality, setiap pelanggan itu dapat belum menggunakan metode pembayaran apapun dan setiap metode pembayaran juga dapat belum digunakan oleh pelanggan manapun. Untuk bagian cardinality, satu metode pembayaran dapat digunakan oleh banyak pelanggan dan setiap pelanggan hanya memiliki satu metode pembayaran. Nah, masuk ke entitas pelanggan dan entitas transaksi penjualan, di mana bagian optionality, setiap pelanggan dapat belum melakukan transaksi, sedangkan setiap transaksi wajib memiliki pelanggan. Dan bagian cardinality, setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi, sedangkan setiap transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, lanjut di entitas barang dan entitas transaksi penjualan, di mana bagian optionality, setiap barang itu dapat belum terlibat dalam transaksi,
Sedangkan setiap transaksi wajib memiliki satu barang. Cardinality, satu barang dapat muncul di banyak transaksi dan satu transaksi penjualan bisa berisi banyak barang. Nah, selanjutnya ada entitas kasir dan entitas transaksi penjualan, di mana optionality, setiap kasir dapat belum memproses transaksi, sedangkan setiap transaksi wajib memiliki satu kasir yang melayani. Kemudian cardinality, satu kasir dapat memproses banyak transaksi dan satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu kasir. Nah, selanjutnya ada entitas metode pembayaran dan entitas transaksi penjualan, di mana bagian optionality, setiap metode pembayaran dapat belum digunakan dalam transaksi, sedangkan setiap transaksi wajib memiliki satu metode pembayaran. Cardinality, satu metode pembayaran dapat belum digunakan untuk banyak transaksi dan satu transaksi hanya dapat dilakukan dengan satu metode pembayaran. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari proyek yang telah kami buat. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembuatan bagaimana menggambar ERD. Jadi, ERD ini tuh kita dapat dari langkah sebelumnya, yaitu pada diagram matriks. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan seluruh relasi yang sudah didapat dari sebelumnya, yaitu diagram matriks tadi. Nah, di sini yang pertama ada relasi antara kasir dan juga transaksi penjualan. Nah, untuk sebelumnya di sini ada relasi antara kasir dan transaksi penjualan, kemudian ada relasi dari transaksi penjualan ke metode pembayaran, kemudian transaksi penjualan ke barang, kemudian barang ke pelanggan, dan juga metode pembayaran ke pelanggan. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan pada kasir ke transaksi penjualan. Seperti yang dilihat pada gambar, transaksi penjualan dari kasir ke transaksi penjualan ini tuh dia berupa one to many. Kenapa? Karena dari kasir ini ke transaksi penjualan dia one to many karena satu kasir ini tuh dia dapat melakukan banyak transaksi penjualan. Sedangkan dari transaksi penjualan ke kasir ini tuh dia hanya dapat dilakukan oleh satu kasir. Satu transaksi penjualan ini tuh dia hanya dapat dilakukan oleh satu kasir. Makanya kenapa di sini dari dari transaksi penjualan ke kasir ini tuh dia berupa one to many relasinya. Seperti itu. Kemudian di sini cardinality-nya tuh dari transaksi penjualan ke kasir ini tuh dia cardinality karena satu transaksi penjualan itu sudah pasti dilakukan oleh kasir. Sedangkan kasir ini tuh belum tentu dia melakukan transaksi penjualan pada hari itu. Jadi makanya dari kasir ke transaksi penjualan itu dia opsional. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada transaksi penjualan ke metode pembayaran. Jadi di sini relasinya dari transaksi penjualan ke metode pembayaran itu dia berupa one to one. Kemudian dari metode pembayaran ke transaksi penjualan itu dia one to many. Nah, kenapa dari transaksi penjualan ke metode pembayaran itu dia one to one? Karena satu transaksi penjualan dia hanya dapat melakukan satu metode pembayaran begitu. Jadi transaksi penjualan itu dia hanya dapat dilakukan oleh satu metode pembayaran. Contoh cash. Nah, kalau kita membeli satu barang kemudian kita mau membayar, maka pada di Indomaret itu dia hanya boleh melakukan satu transaksi penjualan, satu metode pembayaran, yaitu kita mau pilih cash atau menggunakan debit seperti itu. Nah, kenapa kemudian dari metode pembayaran ke transaksi penjualan itu dia many? Karena metode pembayaran itu kemudian kita lanjut ke transaksi penjualan dan barang. Di sini kita lihat relasinya itu dari transaksi penjualan ke barang tuh dia many to many. Nah, karena setiap transaksi, kenapa sampai dia many to many? Karena setiap satu kali transaksi itu tuh dia mencatat banyak barang. Jadi dia many. Kemudian dari barang ke transaksi penjualan, setiap barang itu tuh pasti dia tercatat di banyak transaksi penjualan. Jadi contoh saya membeli tisu ini pasti sudah banyak tercatat di transaksi penjualan sebelumnya begitu. Makanya dia ini tuh
relasinya itu dia many to many. Kemudian kita lihat dari transaksi penjualan ke barang, dia ini tuh mandatory, yang artinya setiap transaksi penjualan sudah pasti ada barang. Dan barang ini dia opsional karena barang yang ada tuh sudah belum pasti, dari barang itu belum pasti dia ini tuh tercatat di transaksi penjualan, yang artinya setiap barang yang ada tuh belum pasti dia ini terjual, makanya dia belum pasti tuh dia tercatat di transaksi penjualan. Makanya dari barang ke transaksi penjualan tuh dia opsional seperti itu. Kemudian dari pelanggan ke barang, di sini kita lihat relasinya dari pelanggan ke barang ini tuh dia many to many. Nah, kenapa? Karena setiap pelanggan pasti dia membeli banyak barang. Setiap pelanggan dia tuh dapat membeli banyak barang. Dan barang dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Jadi dia relasinya many to many. Kemudian di sini dia dari barang ke pelanggan juga opsional, kemudian dari pelanggan ke barang juga opsional. Karena kenapa? Setiap pelanggan yang datang belum tentu dia ini membeli barang. Siapa tahu pelanggan ini yang datang dia mau membeli barang, akan tetapi barang yang dicarinya itu sedang tidak ada, seperti itu. Makanya dia di sini opsional. Kemudian setiap barang yang ada belum pasti dia tuh dibeli oleh pelanggan. Makanya juga di sini itu dia opsional. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari pelanggan ke kasir. Nah, pelanggan ke kasir ini tuh relasinya dari pelanggan ke kasir dia tuh one to one, kemudian dari kasir ke pelanggan tuh dia one to many. Nah, karena dari pelanggan ke kasir, satu pelanggan dia ini tuh dapat dilayani oleh satu kasir, sedangkan satu kasir dapat melayani banyak pelanggan. Kasir dia itu dapat melayani banyak pelanggan, makanya pada pelanggan ini tuh dia merupakan many, seperti itu. Kemudian dari kasir ke pelanggan juga dia opsional, dan dari pelanggan ke kasir juga dia opsional, karena satu pelanggan ini dia belum tentu dilayani oleh kasir, karena belum tentu pelanggan ini tuh dia dapat membeli barang, dia membeli barang gitu. Jadi makanya dia belum dilayani atau dia tidak dapat dilayani oleh kasir. Kemudian satu kasir juga dapat belum melayani satu kasir juga dapat belum melayani pelanggan, begitu. Dari pelanggan dapat belum dilayani oleh kasir, dan kasir juga dapat belum melayani pelanggan, seperti itu. Karena mungkin satu kasir ini tuh dia hari ini belum dapat pelanggan, makanya dari kasir ke pelanggan juga dia opsional, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cari supertype dan subtype. Nah, kita lihat dari ERD yang didapat di langkah sebelumnya, terdapat sebuah model supertype dan subtype, yakni pada entitas transaksi merupakan supertype dengan subtype merupakan tunai, kartu debit dan kredit, dan dompet kartu debit atau kredit, dan dompet digital. Nah, kita lihat di sini dari entitas pelanggan dan metode pembayaran. Kita lihat pada entitas metode pembayaran ini tuh di sini ada jenis pembayaran, di mana di jenis pembayaran itu di dalamnya ada tunai, ada kartu debit, ada dompet digital. Nah, dompet digital di sini yang dimaksud tuh kita mau bayar menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Nah, pada entitas ini kalau kita masukkan semuanya ke dalam jenis pembayaran tuh, maka akan berantakan di di database-nya tuh akan berantakan. Jadi kita harus memisahkan transaksi, atau kita harus memisahkan metode transaksi tersebut. Kita tidak boleh buat dalam satu entitas. Makanya di sini kita buatlah transaksi sebagai supertype-nya. Kemudian ada tunai, kemudian ada kartu debit atau kredit, kemudian ada dompet digital yang jadi subtype-nya, seperti itu. Nah, ini gambar dari supertype dan subtype yang kami temukan.
Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya, di mana di soal nomor 7 ini tuh dia melakukan normalisasi. Nah, pada tabel-tabel yang sudah kita buat dari transaksi penjualan tuh ternyata terdapat ada pelanggaran 3NF. Nah, kita lihat di sini keterangannya atribut total harga itu tidak bergantung pada ID transaksi. Kita lihat di transaksi penjualan tuh dia ada total harga, di mana ternyata total harga ini tuh dia tidak bergantung pada ID transaksi. Total harga tuh dia tidak bergantung pada ID transaksi. Sebagai unit identifiernya tuh dia tidak bergantung, tetapi justru bergantung pada atribut non-UID line atau non-unit identifier line, yaitu data subtotal yang terdapat pada entitas detail transaksi. Jadi ternyata pada transaksi penjualan ini tuh total harga dia tidak bergantung pada unit identifier, yaitu pada ID transaksi. Sehingga total harga ini tuh dia harus dikeluarkan dari tabel transaksi penjualan. Jadi dia harus membuat satu tabel baru lagi, yang dimana tabelnya itu adalah detail transaksi, seperti itu. Kemudian yang di dalam detail transaksi itu ada atributnya itu subtotal. Nah, sehingga jadilah seperti ini, dari transaksi penjualan buatlah tabel baru yaitu detail transaksi. Yang awalnya pada transaksi penjualan ini tuh ada total harga, karena memang total harga ini tidak bergantung pada unit identifiernya, sehingga dikeluarkan. Di sini kita lihat di tabel baru tuh sudah pada transaksi penjualan sudah tidak ada total harga. Nah, kita buat di tabel baru yaitu detail transaksi. Dia masuk di subtotal. Jadi detail transaksi ini dibuat karena memang tadi dia melanggar 3NF tadi, sehingga subtotal tuh total harga tuh harus dikeluarkan dan dibuat tabel baru yaitu detail transaksi. Seperti ini. Di dalam detail transaksi itu ada ID transaksi, kemudian ID barang, kemudian jumlah barang yang dibeli, kemudian harga saat top atau harga saat membeli barang, dan terakhir tuh ada subtotal. Seperti itu, sehingga dia di sini sudah tidak melanggar 3NF. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah relasi many to many. Nah, jadi terdapat relasi many to many yang muncul pada langkah sebelumnya, yakni antara entitas barang dan juga transaksi penjualan. Jadi entitas yang kita dapatkan itu ternyata ada many to many. Berarti pada relasi many to many itu harus diubah menjadi sehingga many to many itu sudah tidak ada pada relasi yang terdapat. Jadi harus kita membuat entitas persimpangan, sebuah entitas lagi, sehingga pada transaksi penjualan dan barang itu sudah tidak ada many to many. Nah, di sini kita lihat sehingga perlu diperbaiki dengan memberikan entitas persimpangan, dan entitas persimpangan yang muncul adalah entitas transaksi barang. Nah, di sini kita buat satu entitas persimpangan yang namanya adalah transaksi barang. Nah, kita lihat transaksi penjualan di sini yang awalnya dia berupa many to many. Kita lihat di proses sebelumnya, kita lihat ini transaksi penjualan, dan ke barang ini tuh dia many to many. Nah, dari sini kita butuh satu entitas persimpangan yang dinama tadi transaksi barang. Seperti ini. Nah, seperti ini transaksi barang. Dia ini tuh adalah entitas persimpangan. Jadi di dalam transaksi barang tuh dia ada ID transaksi dan ID barang. Jadi dia sudah mencakup dari ID transaksi, kemudian juga ID barang. Dan juga ada jumlah, kemudian ada harga saat transaksi, kemudian ada subtotal, dan juga ada diskon di dalam transaksi barang tersebut.
Nah, kita lihat namun kalau diperiksa pada ERD ini terdapat relasi yang double, yakni dari pelanggan ke transaksi penjualan serta barang ke transaksi penjualan. Ya, ternyata di sini tuh ada relasi yang double. Maksudnya relasi yang many to many itu dia double. Jadi setelah dianalisis ternyata itu relasi antara pelanggan dan barang ini tuh sudah tidak diperlukan. Karena kenapa? Di sini namun setelah dilakukan analisis lebih jauh, ditemukan bahwa relasi pelanggan kemudian barang itu sebenarnya tidak diperlukan karena hubungan tersebut secara alami sudah terwakili oleh jalur relasi. Jadi seorang pelanggan ini dia membeli barang, dia harus melalui transaksi penjualan. Kemudian dia masuk ke transaksi barang, kemudian barang, sehingga pelanggan dan barang ini tuh sudah tidak mempunyai relasi langsung seperti itu karena dia itu sudah terwakili dari transaksi penjualan, kemudian transaksi barang, kemudian barang. Artinya ketika seorang pelanggan di sini ada yang kita lihat, artinya ketika seorang pelanggan itu dia membeli barang, proses tersebut sudah tercatat melalui entitas transaksi penjualan. Berarti seorang pelanggan ini kalau dia mau membeli barang, mau membeli barang, dia itu sudah tercatat di transaksi penjualan. Kemudian dia transaksi penjualan dan entitas penghubung di transaksi barang. Berarti dengan demikian relasi langsung antara pelanggan dan barang itu dia menjadi redundan. Begitu, dia menimbulkan redundan maupun update anomali. Berarti di sini tuh transaksi penjualan, berarti dari pelanggan ke barang itu sudah tidak ada relasi langsung begitu. Seperti itu karena dari pelanggan tuh dia sudah relasinya tuh sudah ada ke transaksi penjualan, kemudian dia langsung ke transaksi barang dan ke barang. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil proyek yang telah kita buat. Dan di sini saya akan melanjutkan yaitu di nomor 10 yang dimana melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Jadi di sini saya akan memberikan contoh itu tabel pelanggan dan tabel transaksi penjualan. Baik, langsung saja untuk tabel pelanggan. Di sini sudah ada mappingnya di mana ada nama kolomnya, nama tabelnya, yaitu pelanggan, kemudian di dalamnya itu ada optional, column name, tipe data, dan presisi. Jadi untuk column name ini itu merupakan Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil proyek yang telah kita buat. Dan di sini saya akan melanjutkan yaitu di nomor 10 yang dimana melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Jadi di sini saya akan memberikan contoh itu tabel pelanggan dan tabel transaksi penjualan. Baik, langsung saja untuk tabel pelanggan. Di sini sudah ada mappingnya di mana ada nama kolomnya, nama tabelnya, yaitu pelanggan, kemudian di dalamnya itu ada optional, column name, tipe data, dan presisi. Jadi untuk column name ini itu merupakan Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan ke langkah 11 yaitu perintah scale, yang dimana sebelum kita membuat perintah scale kita harus membuat mapping dulu seperti yang telah saya buat tadi sehingga kita bisa membuat perintah scale. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan satu contoh saja untuk perintah membuat tabel pelanggan. Oke, baik, langsung saja. Di sini kita menggunakan create table untuk membuat tabel, yaitu tabel pelanggan tadi. Di sini karena kita akan membuat tabel pelanggan, jadi di sini saya menggunakan keyword create table untuk membuat tabel pelanggan. Kemudian kita memasukkan kolom-kolomnya. Untuk kolom pertama di sini tuh ada ID pelanggan dengan tipe data number dengan presisinya itu 5. Kemudian constraint-nya itu merupakan primary key. Kemudian kolom kedua itu nama pelanggan dengan tipe data varchar 2 dengan presisinya itu 50.
Kemudian constraint-nya yaitu not null. Kemudian kolom ketiga yaitu nomor telepon dengan tipe data varchar2 dengan presisinya 5, karena di nomor telepon ini merupakan opsional, jadi kita tidak perlu menaruh lagi constraint-nya. Kemudian lanjut pada email yaitu tipe data varchar2 dengan presisinya 5, karena di sini juga opsional, jadi kita tidak perlu menaruh constraint-nya. Oke. Setelah kita running, tabel berhasil ditambahkan atau berhasil dibuat. Jadi setelah kita buat, kita akan mengecek apakah tabel itu sudah dibuat. Jadi saya zoom bentar. Oke, baik. Di sini kita menggunakan dash untuk menampilkan tabel pelanggan, describe pelanggan untuk menampilkan tabel yang telah kita buat tadi di awal sini. Oke, di sini telah ada hasil runningnya, di mana ada nama tabelnya yaitu pelanggan, kemudian ada kolom yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, kemudian ada tipe datanya, ada presisinya, dan kemudian ada constraint-nya. Oke, Nah, itu saja presentasi proyek kami kali ini. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami akan menyampaikan nilai-nilai positif yang kami dapatkan dari proyek basis data kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Efsari dengan akhiran NPM 155. Jadi hal-hal positif yang saya dapatkan dari proyek basis data kali ini tuh sebenarnya proyek ini tuh sangat relevan. Kemudian saya dapat banyak hal positif dari proyek ini tuh saya dapat memahami normalisasi, ERD, dan juga perintah-perintah yang ada di SQL. Kemudian saya berterima kasih kepada dosen yang telah mengajarkan kami tentang basis data. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Ceisha Natasha Dengo dengan akhiran NPM 187. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya dari hasil proyek yang telah kami buat. Dari proyek yang telah kami buat sangat membantu saya untuk memahami konsep basis data dan meningkatkan kemampuan saya, dan juga dari proyek ini saya dapat belajar banyak tentang desain basis data, SQL, dan pengembangan aplikasi, dan juga dari kerjasama tim yang sangat responsif dalam menyelesaikan proyek ini. Dan juga dari proyek ini sangat disarankan untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan skillnya di bidang basis data. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Saya Hesti Alimran dengan akhiran NPM 192. Jadi di sini saya akan memberikan testimoni dari pengerjaan proyek kali ini. Nah, sebenarnya proyek kali ini tuh sangat berguna bagi kami, apalagi jika kami mempelajari tentang basis data, di mana juga dengan mengerjakan proyek ini bisa membangun kerjasama tim, membangun rasa tanggung jawab yang lebih dan disiplin yang lebih. Ketika proyek ini telah selesai kami kerjakan, di situ ada rasa kepuasan tersendiri dan rasa bangga, walaupun kami tahu bahwa proyek ini tidak sempurna 100%, tetapi kami sudah berusaha yang terbaik dalam penyelesaian proyek ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu untuk semua materi-materi yang diberikan, semua arahan-arahan yang diberikan, karena sangat berarti ke depannya buat kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.